Siapa yang tak mengenal kata berita? Setiap orang di dunia ini pasti mengenal kata yang satu ini. Hampir setiap hari, manusia selalu menonton, membaca, ataupun mendengarkan berita, baik yang berkaitan dengan topik perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Ada banyak sekali media yang digunakan dalam penyebaran berita. Mulai dari media cetak seperti koran dan majalah, hingga ke media digital seperti website berita. Semuanya digunakan hanya untuk menyebarluaskan berita. Lantas, apa sih sebenarnya berita itu? Kemudian, apa saja sih unsur yang terkandung di dalam berita, serta bagaimana cara menentukan unsur-unsur tersebut? Untuk mengetahui semua itu, ayo belajar di rumah belajar. Pada dasarnya, ada banyak sekali definisi atau pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai arti berita. Akan tetapi, hampir seluruh pendapat tersebut memiliki makna ataupun inti yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Berita mengandung unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu 5W plus 1H. 5W 1H tersebut diantaranya what, who, why, when, where, dan how. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan istilah adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Di antaranya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut.
Yang pertama yaitu what atau apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, yaitu berita harus memuat siapa yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Yang ketiga yaitu why atau mengapa. Berita harus memuat alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Yang keempat yaitu when atau kapan. Berita harus memuat kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Yang kelima yaitu where atau di mana. Berita harus memuat lokasi kejadian. Dan yang keenam yaitu how atau bagaimana. Berita harus memuat bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Mudah bukan? Setelah kamu memahami keenam unsur berita tersebut, ayo kita tentukan unsur-unsur berita dari contoh berita yang kamu dengar dan baca dalam video ini. Yuk simak dengan baik pembacaan berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Teks tersebut ternyata memiliki unsur sebagai berikut. Ayo perhatikan dengan saksama. Wah, tak terasa pembahasannya sudah selesai. Seru kan belajar daring bahasa Indonesia? Eits, jangan di stop dulu videonya, karena akan ada beberapa pertanyaan yang akan menguji pemahamanmu. Tentunya mengenai berita dan unsur-unsurnya. Simak baik-baik ya dan coba kerjakan. Pertanyaan pertama yaitu, apa kegunaan berita bagi pelajar? Tentunya bagi kamu sendiri. Pertanyaan kedua, cari berita menarik di dalam koran. Setelah selesai dibaca, guntinglah bagian berita tersebut. Lalu tempelkan pada buku catatanmu dan tentukan unsur-unsur beritanya dengan benar. Untuk tugas terakhir,
Sempatkanlah untuk menyampaikan jawaban soal nomor 1 pada kolom komentar ya. Terima kasih dan kerjakan.